orang sukses berpikir bahwa dia membutuhkan banyak sekali percobaan-percobaan, dia membutuhkan banyak sekali cara-cara yang harus digunakan dalam rangka untuk memastikan the best way, ya, cara terbaik untuk mencapai impian atau mencapai kesuksesan. Sehingga setiap masalah dia pandang sebagai sebuah batu loncatan atau bahkan tempat alas di mana dia berpijak secara baru, ya. Ya, kita jumpa lagi teman-teman di channel Edukasi dan Motivasi. Kali ini khusus saya akan membahas terkait dengan sejauh mana sukses itu berada atau berjarak pada diri kita. Tidak sedikit orang yang berpikir bahwa kesuksesan itu jauh dari dirinya atau sesuatu yang sifatnya di luar sana, jauh entah di mana, yang seolah-olah mau mengatakan bahwa mungkin kesuksesan itu tidak pernah datang dalam kehidupan dia. Nah, cara berpikir seperti ini tentu perlu harus diperbaiki. Karena apa? Karena sesungguhnya kesuksesan itu hak, ya, hak makhluk hidup, hak untuk kita sebagai manusia yang diberi kelebihan, ya, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk memilih, kemampuan untuk menentukan masa depan kita. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang jarak kesuksesan, apakah kita berjarak dengan kesuksesan? Tentu saya ingin mengatakan bahwa pikiran seperti itu tidak tepat. Nah, bagaimana kemudian kita perlu memahami tentang apa yang disebut dengan jarak kesuksesan? Jarak kesuksesan itu sebenarnya hanya kalau saya mau bilang seperti ini, di bawah telapak kaki kita, ya, disitulah letak kesuksesan kita. Artinya kita sudah memijak, ya, kita sudah berpijak pada landasan atau pondasi kesuksesan. Dimanapun Anda berdomisili, dimanapun Anda bekerja, dimanapun kaki Anda tegak berdiri, sesungguhnya disitulah area atau tempat di mana kesuksesan dapat dibangun, ya. Jadi kalau dibilang jarak kesuksesan itu sejauh apa, ya sejauh kaki berpijak, ya. Nah, itu kalau kita bicara tentang pondasi kesuksesan. Jauh di kedalaman diri kita, sukses live in our body, ya. Jadi kesuksesan itu, ya, menghuni atau berdiam di dalam diri kita, jauh di kedalaman diri kita. Artinya apa? Kalau saya ingin menyatakan bahwa kesuksesan itu tinggal di dalam diri kita, sesungguhnya kesuksesan itu adalah benih, ya, adalah sederhananya adalah talenta, adalah bakat Anda, adalah skill individual Anda yang kemudian perlu dikombin dengan satu konstruksi atau cara berpikir sukses, ya. Nah, ini merupakan sebuah connector, ya, artinya penghubung dari konteks apa yang ada di dalam diri kita. Sebenarnya kita ini hidup atau berada pada satu posisi yang dikelilingi yang disebut dengan medan energi atau medan kesuksesan, ya. Kita bicara tentang bagaimana mengkoneksikan, bagaimana menghubungkan itu. Tadi saya sudah bicara soal landasan atau pondasi. Dimanapun Anda berada, Anda tidak perlu menyalahkan tempat di mana Anda tinggal, tempat di mana Anda berkarya atau bekerja, tetapi Anda perlu melihat jauh lebih ke dalam diri tentang apa yang Anda miliki, tentang apa yang kita miliki, dan kemudian bagaimana mengkondisikan itu, ya, dengan cara berpikir, ya. Setiap pribadi yang ingin sukses harus memiliki cara berpikir sukses. Kalau teman-teman belum mengenal tentang bagaimana cara berpikir orang sukses, maka kalau Anda belum memiliki seorang sahabat yang sukses, ya sederhananya Anda bisa membaca buku-buku yang berisi kesaksian mereka-mereka yang sudah menjelajahi, yang sudah mencapai atau menaklukkan wilayah-wilayah tantangan mereka untuk mencapai kesuksesan. Nah, dari situ teman-teman akan mengenal atau tahu dengan persis bagaimana cara berpikir orang sukses.
Setidaknya cara berpikir orang sukses itu harus percaya diri, ya, pede habis terkait dengan bahwa dunia ini, ya, tempat di mana teman-teman dapat memetik kesuksesan yang merupakan hak Anda, ya, sesuatu yang kita sebut dengan bagian absolut, ya, bagian yang tidak dapat diambil oleh orang lain. Kalau Anda percaya tentang kehadiran Tuhan, maka percayalah bahwa Tuhan memberikan, menyediakan rezeki Anda, menyediakan berkat-berkat hidup Anda, dan itu tidak seorang pun yang dapat mengambil. Nah, inilah, ya, cara berpikir orang sukses, bahwa dia tidak perlu harus menaklukkan orang lain, menyikut orang lain, menyingkirkan orang lain, atau bahkan mengubur hidup-hidup orang lain hanya untuk mengambil bagiannya. Ya, perlu saya garis bawahi bahwa rezeki Anda itu memang khas rezeki Anda. Berkat Anda adalah khas berkat Anda. Ya, keuntungan, cuan Anda, dan seterusnya apapun Anda mau sebut, itu sebenarnya sudah disetting khusus untuk teman-teman. Nah, yang perlu teman-teman dan saya lakukan adalah menyetel frekuensi, ya, menyetel resonansi, ya, frekuensi resonansi, getaran-getaran, energi-energi positif, pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang sukses, itu harus dimiliki terlebih dahulu. Sehingga apa? Sehingga segala tindakan yang teman-teman ambil, yang saya ambil, itu ada pada track di mana memang cara untuk sukses, ya, harus menempuh hal-hal seperti itu. Orang sukses selalu berpikir, tidak pernah dia menganggap bahwa masalah, tantangan dan hambatan itu sebagai sebuah faktor, ya, penggagal atau faktor pembatal dari kesuksesannya. Justru dia menyadari, orang sukses berpikir bahwa dia membutuhkan banyak sekali percobaan-percobaan, dia membutuhkan banyak sekali cara-cara yang harus digunakan dalam rangka untuk memastikan the best way, ya, cara terbaik untuk mencapai impian atau mencapai kesuksesan. Sehingga setiap masalah dia pandang sebagai sebuah batu loncatan atau bahkan tempat alas di mana dia berpijak secara baru, ya. Atau dalam bahasa selancar, dia berselancar dalam ombak masalah yang dia hadapi. So, itu semua adalah cara berpikir orang sukses. Nah, teman-teman, sejauh apa Anda dengan kesuksesan? Saya mau katakan sedekat dengan kaki Anda, ya, sedekat atau melekat pada kedirian Anda dan saya, dan itu sedekat dengan tindakan-tindakan nyata yang kita ambilkan, yang kita kerjakan, yang kita buat dan eksekusi dalam perjalanan hidup kita. Kalau ini, proses-proses ini teman-teman lakukan, saya sangat yakin bahwa kesuksesan itu memunculkan dirinya dalam banyak sekali bentuk, dalam banyak wujud kesehatan, wujud kesukacitaan atau enjoy atau happy dalam hidup ini, dalam wujud bersyukur tentang segala sesuatu yang dinikmati, rezeki yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan juga terlihat pada gaya hidup yang memberi atau suka berbagi, suka membagi kenikmatan bagi hidup orang lain secara baik. Teman-teman, itu bincang-bincang kita, percakapan-percakapan kita pada konten ini. Nanti kita terus berbagi pengalaman-pengalaman, sharing-sharing yang mungkin dari pengalaman hidup saya, bahkan mungkin teman-teman saya yang nanti saya mintai mereka mau berbagi pengalaman seperti itu, dan kita sharingkan kepada teman-teman sebagai sebuah cermin bening untuk berefleksi, belajar mengambil sisi manfaat dari pengalaman-pengalaman orang lain. Anda tidak perlu harus mencetak pengalaman-pengalaman yang pahit. Anda cukup belajar dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang sudah mendahului kita, yang sudah berjumpa dengan pengalaman-pengalaman pahit, dan dari situ kita belajar dan tidak perlu harus melintasinya. Kita perlu menempuh jalan yang baru, jalan yang pendek, jalan yang cukup menantang, yang membuat gairah, ya, hati kita berkobar-kobar untuk menjadikan selekas-lekasnya kesuksesan dalam hidup itu menjadi bagian yang dari hari ke hari terus dialami sepanjang hayat kita. Sampai jumpa di konten yang lain. Salam hebat dan salam terima.